Halo semuanya, kembali lagi kepada saya, Muhammad Zikri Rofa, NPM 2255061022. Sebelumnya saya dari kelompok 2A, ingin mempresentasikan tentang resum praktikum teknik digital. Di sini saya telah melakukan praktikum di Universitas Lampung, Teknik Informatika. Saya ingin memberikan sebuah resum yang telah saya pelajari di praktikum pertama saya. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika atau logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output yang logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar Boolean. Untuk topik yang kedua, saya akan membahas tentang jenis-jenis gerbang logika. Sebelumnya, gerbang logika itu memiliki beberapa gerbang logika. Logika itu memiliki beberapa gerbang logika. Tapi di sini untuk yang saya bahas, saya akan membahas hanya 5 gerbang logika. Apa saja, yaitu ada AND, OR, NOT, dan NAND. Untuk penjelasan tentang gerbang-gerbang tersebut, saya akan membahas satu persatu. Untuk yang pertama, ada gerbang AND. Gerbang AND memerlukan 2 atau lebih masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan bernilai logika 1, dan akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan bernilai logika 0. Untuk rumusnya, yaitu adalah A kali B sama dengan Y. Jadi input yang pertama dan yang kedua itu dikalikan, maka hasilnya akan menjadi Y. Dan untuk tabel logisnya adalah di sini ada nilai A dan B. Nilai A-nya ada 0, lalu bertemu dengan 0, maka hasilnya akan menjadi 0. Ada nilai pertamanya 0, lalu bertemu dengan 1, hasilnya pun tetap 0. Kenapa demikian? Karena 0 dikali 1, hasilnya akan jadi 0. Lalu 1 dikali 0, hasilnya akan tetap 0. Tapi jika 1 kali 1, hasilnya akan menjadi 1. Untuk gerbang yang selanjutnya adalah gerbang OR. Gerbang OR akan memberikan keluaran 1 jika salah satu atau semua dari masukannya pada keadaan 1. Jika diinginkan keluaran bernilai 0, maka semua masukan harus dalam keadaan 0. Di sini 0 bertemu dengan 0, hasilnya akan 0. Kenapa demikian? Karena ini adalah penjumlahan. 0 ditambah dengan 0, maka tetap hasilnya akan 0. Lalu 0 ditambah dengan 1, hasilnya akan menjadi 1. 1 ditambah dengan 0, maka hasil akan jadi 1. 1 ditambah 1, hasil akan 1. Untuk gerbang yang ketiga, ada gerbang NOT. Gerbang NOT disebut juga dengan pembalik atau inverter, yang tugasnya memberikan suatu keluaran yang tidak sama dengan masukannya. Gerbang ini hanya memiliki satu masukan dan satu keluaran. Jadi inverter ini adalah mengubah dari nilai yang pertama. Jika nilai pertamanya 0, maka dia akan menjadi 1. Jika nilai pertamanya jadi 1, dia akan menjadi 0. Untuk rumusnya adalah Y inverter A. Y sama dengan inverter A, maksud saya ya. Gerbang yang selanjutnya adalah gerbang NAND. Gerbang NAND ialah suatu NOT AND atau suatu fungsi AND yang dibalik. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan pada logika 1, dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran logika 1. Jadi untuk rumus gerbang NAND ini adalah Y sama dengan inverter AB. Untuk rumus tabelnya di sini 0 bertemu dengan 0. Jadi dia itu dilakukan N dulu. Untuk N tadi itu adalah perkalian. 0 dikali dengan 0, maka hasilnya akan 0. Lalu diinverterkan, maka menjadi 1. Maka Z yang di sini adalah 1. Lalu 0 dikali dengan 1, hasilnya akan tetap 0.
lalu diinverterkan menjadi 1, 1 bertemu dengan 0 hasilnya akan 0, lalu diinverterkan menjadi 1. 1 dikali 1 akan menjadi 1, diinverterkan maka menjadi 0. Gerbang yang terakhir adalah gerbang NOR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan bernilai logika 1. Dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan harus bernilai logika 0. Untuk rumus gerbang NOR adalah Y sama dengan A plus B inverter. Jadi di sini rumusnya itu NOR ini dia dilakukan rumus OR dulu lalu kita inverterkan. Seperti contoh di pada tabel adalah 0 ditambah dengan 0 hasilnya akan 0. Lalu diinverterkan maka akan jadi 1. 0 ditambah 1 hasilnya akan 1, diinverterkan maka akan menjadi 0. 1 ditambah dengan 0 hasilnya akan 1, diinverterkan maka menjadi 0. 1 ditambah 1 hasilnya akan 1, diinverterkan maka menjadi 0. Seperti itulah cara perhitungan dari gerbang NOR. Lalu seperti itu semua tentang penjelasan gerbang-gerbang logika yang telah saya bahas. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas tentang IC TTL. Di sini saya akan bahas tentang IC TTL yang terdapat 3 contoh. Contoh ketiganya adalah AND, OR, dan NOT. Untuk yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, saya akan bahas tentang gerbang AND, IC TTL. Untuk IC gerbang logika AND, tipe TTL menggunakan IC tipe 7408. Tipe IC TTL ini memiliki 2 buah input yang terdiri dari 4 gerbang logika AND. Seperti berikut gambar pada contoh IC TTL gerbang AND. Semuanya bisa dilihat ya. Jelas. Selanjutnya adalah gerbang OR. Berikut adalah contoh dari gambar gerbang OR. Untuk IC gerbang OR, tipe TTL menggunakan IC tipe 7432. Tipe IC TTL ini memiliki 2 buah input yang terdiri dari 4 gerbang logika OR. Untuk gerbang yang terakhir, seperti gambar di contoh dan tulisan di atas adalah gerbang NOT. Ini adalah contoh gerbang NOT. Untuk IC gerbang logika NOT, tipe TTL menggunakan IC tipe 7404. Tipe IC TTL ini terdiri dari 6 gerbang logika NOT. Oke, untuk kali ini kita akan melakukan percobaan di Proteus. Percobaannya di sini terdapat 3 gerbang logika. Yang pertama itu ada NAND, yang kedua itu ada NOR, lalu yang ketiga itu ada NOT. Di sini saya membuat percobaan dengan 3 input dan 1 output. Pertama 3 input ini saya beri nilai 0 semua. Input yang pertama itu tersambung ke bagian NAND. Lalu yang input yang kedua tersambung juga ke input di NAND. Lalu yang ketiga itu tersambung ke gerbang NOT. Dan hasil dari gerbang NAND dan gerbang NOT ini tersambung ke gerbang NOR. Lalu dari NOR itu akan mengeluarkan outputnya. Di sini kita langsung coba saja. Dari 3 output ini bernilai 0. Jika 3 output ini 0, maka hasilnya akan tetap 0. Jika yang ketiga ini saya ubah menjadi 1, hasilnya akan tetap menjadi 0. Jika yang ketiga dan yang kedua saya jadikan 1, hasilnya tetap 0. Lalu bagaimana jika ingin menjadikan hasil outputnya itu menjadi 1, adalah dengan cara ketiganya ini menjadi 1. Jika salah satu dari output ini diberi nilai 0, maka outputnya akan menjadi 0. Seperti ini. Nah, jika yang ketiganya 0, dia tetap 0. Jika yang keduanya 0, dia tetap 0. Tetapi jika semua input itu bernilai 1, maka hasilnya akan menjadi 1. Mungkin cukup sekian dari percobaan yang saya buat.
Oke, untuk selanjutnya saya akan bahas tentang kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan materi yang telah saya bahas sebelumnya dan percobaan yang telah saya coba sebelumnya. Untuk kesimpulannya, gerbang logika atau logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah salah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran yang logis. Mungkin untuk cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Dadah.